Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan masya Allah, dari hamba-hamba Allah yang ada, bapak-bapak, ibu-ibu adalah orang-orang yang telah dipilih Allah, diringankan langkahnya untuk hadir di Masjid Asyifa Arsdunin Banjarmasin dalam rangka menjalankan ibadah sholat berjamaah. Semoga yang hadir pada hari ini akan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari Imam Bukhari meriwayatkan bahwa dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat senantiasa mendoakan salah seorang dari kalian selama dia berada di masjid dan melaksanakan perintahnya. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang dari kalian senantiasa diberi pahala salat selama salat itu mananya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, bahwa kita bersyukur alhamdulillah bahwa kita menyempatkan diri bisa hadir di masjid ini dalam rangka menjalankan ibadah salat berjamaah. Kemudian sesuai judul pada hari ini ulun bawakan tentang dahsyatnya sakaratul maut. Mungkin ulun akan menceritakan tentang riwayat bahwa Rasulullah sebelum meninggal dunia. Jadi pada saat itu sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah bertikaf selama 20 hari pada bulan Ramadan pada 10 Hijriah. Nah, pada saat itu Rasulullah memang sedang sakit-sakitan dan beliau tidak bisa lagi untuk mengimami sholat berjamaah di masjid. Nah, pada saat itu kemudian tidak lama karena beliau sakit, maka datanglah seorang manusia, padahal orang ini adalah malaikat maut Israel yang akan mencabut ataupun mengambil ruhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat itu malaikat maut ini memberi salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian keluarlah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bahwa beliau menyampaikan kepada orang laki-laki ini bahwa Rasulullah sedang sakit. Nah, kemudian tetap malaikat maut memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendengar salam tadi, kemudian menyahut tadi, wahai Sayyidah Fatimah, tahukah engkau siapa yang datang tadi? Bahwa yang datang tadi adalah malaikat maut atau malaikat Israel yang akan menemuiku. Nah, di saat itu malaikat Israel disuruh masuk oleh baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat maut tadi, wahai malaikat maut, apa gerangan engkau datang ke tempatku? Apakah engkau sedang bertamu ataupun ingin mencabut ruhku? Kemudian kata malaikat bahwa hamba sekaligus bersilaturahmi dan ingin sesuai perintah Allah ingin mencabut ruh baginda Rasulullah. Nah, kemudian malaikat pun tetap minta izin dengan Rasulullah. Nah, disinilah seorang Rasulullah, Nabi Allah yang sangat dikasihi Allah sampai minta izin. Jadi sampai minta izin, wahai Rasulullah, kalau engkau tidak memberikan izin untuk mencabut ruhmu, hamba akan kembali. Bayangkan, seorang malaikat hampir tidak mampu mencabut ruhnya kekasih Allah. Bayangkan, seorang malaikat tanpa izin Rasulullah mereka tidak mampu.
Kemudian daripada itu, ya Rasulullah, silahkan malaikat maut jalankan perintah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, mana malaikat Jibril, apakah tidak menemanimu?" Jadi kata malaikat maut, malaikat Jibril ada di dunianya, di dunia alam ini. Kenapa malaikat Jibril tidak mampu melihat kita? Ya Allah, akan dicabut nyawa. Kemudian malaikat Jibril duduk di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya ke malaikat Jibril, Wahai malaikat Jibril, apakah Wahai malaikat Jibril, jelaskan apakah hakku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril menjawab kepada Rasulullah dengan suara yang lembut, bahwa kata malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, pintu-pintu surga telah dibuka untukmu. Bidadari sudah siap menyambutmu. Buah-buahan sudah ranum, sudah masak untuk menunggumu." Jadi Rasulullah pun telah menjawabkan itu masih gelisah. Kenapa? Karena beliau memikirkan umatnya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi ke malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, bagaimana nanti sepeninggalanku tentang umatku yang membaca Quran, kemudian menunaikan ibadah haji dan lain-lainnya?" Jadi malaikat Jibril menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengharamkan sebelum engkau dan umatmu berdahulu masuk surga. Nah, jadi sini bahwa malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah bahwa Allah akan mengharamkan makhluk lain sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk duluan ke surga. Nah, setelah itu Rasulullah merasa tenang dengan jawaban itu. Kemudian dengan perlahan ruh Rasulullah itu perlahan-lahan akan dicabut oleh malaikat maut. Nah, pada permulaan bahwa ruh itu berada di pusaran pusat. Nah, di saat itulah Rasulullah, ruh akan keluar itu dari pusat perut kita ini. Itu Rasulullah sudah menahan sakitnya sangat luar biasa. Sakitnya sangat luar biasa sampai Rasulullah itu dengan Sayyidah Fatimah itu mengeluh, berdesis bahwa, "Hai Fatimah, seginikah sakitnya saratul maut, sangat luar biasa." Nah, di saat-saat itulah kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali, bahwa kemudian karena di saat ruh belum sampai ke tenggorokan, Rasulullah masih bisa memberikan kedipan mata supaya bahwa Ali itu duduk di sampingnya. Bayangkan Rasulullah itu memberi kode kepada bahwa Ali supaya mendekat kepadanya agar apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada Ali adalah apa pesannya? Ada dua pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ali, bahwa jangan tinggalkan sholat. Coba bayangkan, ada dua pesan. Pertama adalah jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, sayangi orang-orang yang tidak mampu. Jadi sini luar biasa. Pesan Rasulullah ada dua aja. Pertama, sholat jangan ditinggalkan. Kenapa? Sholat itu adalah pertama kali yang akan dihisab. Apabila sholat itu tidak baik, maka yang lainnya sudah dilewatkan. Jadi usikum bisolati wa ma malaikat aimanukum, ya Rasulullah di telinga Ali. Jadi Rasulullah cuma itu pesannya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ternyata yang paling penting dari semua kegiatan amal ini adalah sholat. Kenapa? Sholat adalah
paling utama nanti yang akan ditanyakan bukan masalah pian bersedekah, bukan, sholat. Sholat adalah yang paling utama yang akan ditanyakan. Apabila sholat kita sudah bagus, maka insya Allah semuanya juga akan bagus. Nah, di saat itu, setelah itu Rasulullah tidak mampu lagi bersorak karena bahwa ruh beliau sudah hampir ke tenggorokan. Setelah itu dicabutlah ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang ada hadir adalah menangis pada saat itu. Kenapa? Seorang Rasulullah aja di saat ruh keluar dari tubuh beliau sudah merasakan sakitnya sangat luar biasa. Kalau diibaratkan, Rasulullah pernah bersabda bahwa sakitnya sakaratul maut itu adalah sekiranya itu 300 pedang yang menusuk tubuh itu, kemudian atau 2 bola mata yang dicongkel dengan besi panas. Nah, kita akan membayangkan bagaimana sakitnya sakaratul maut itu yang dialami baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita? Bukan seorang nabi, bukan seorang ulama. Sakitnya kita kadang membayangkan. Seorang Rasul kekasih Allah ya sudah merintih sakitnya. Nah, sampai Nabi Muhammad itu di saat sakaratul maut, ya Allah limpahkanlah sakitnya sakaratul maut ini. Ya Allah, limpahkan kepada hamba ya Allah. Nah, beliau saking sayangnya terhadap umatnya, memikirkan bahwa sakitnya sakaratul maut itu sangat luar biasa. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Fala aqrahu siddatal mauti li ahadin abadan ba'dan nabiyina sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak takut menyaksikan dahsyatnya sakaratul maut pada seorang nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari. Jadi sini maksudnya, kalau sekarang ini orangnya sakit luar biasa waktu sakaratul maut jadi istri Rasulullah, tidak heran. Kenapa? Contoh Rasulullah sendiri pun sudah sakitnya sangat luar biasa di saat dicabutnya ruh dari tubuh kita. Nah, bagaimana dengan kita? Ya mungkin kita ini untuk kita semua. Kenapa? Kadang-kadang kan kita usia 50, 60. Kadang-kadang yang namanya iblis masih bisa menggoda kita. Wah, kita masih lama hidup di dunia. Kita terlena dengan kehidupan dunia. Kata Ustadz Adi Dayat, kalau kita menyiapkan untuk dunia itu hampir 25 tahun. Bayangkan, mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2. 25 tahun kita memikirkan dunia. Sisanya bagaimana? Kalau sudah kita memikirkan dunia, otomatis kita mengejar yang namanya harta dengan berbagai macam cara. Nah, jadi ya Rasulullah, kalau orang sudah usia 40 tahun itu tidak mau merubah kehidupannya, maka sampai akhir hayatnya juga dengan keadaan seperti itu. Kalau orang tidak berbuat baik, dia akan melakukannya. Kalau mulai 40 kita, ya mudah-mudahan kita semuanya berusaha untuk merubah diri kita, perbaiki sholat, tumaninah yang bagus. Kadang-kadang ulun sering berbicara dengan teman-teman, ada menyambati sholat ulun terlalu lawas. Ulun bukan masalah lawasnya. Kenapa? Ulun pernah bertanya juga, apakah kita penting bahwa bacaan itu kita ingatkan? Ya penting. Kenapa? Kalau kita salah kan, ya salah arti gitu. Nah, jadi kalau perlu kita ingatkan di sini hukumnya apa? Kalau Ustaz Taufik mungkin sudah luar biasa karena beliau sudah dari IAIN kan. Nah, itu kan kita tahu tasdid itu di mana. Ini hukumnya mat, ini hukumnya ikhfa. Nah, kadang-kadang ulun yang paling banyak mendengar minta maaf minta ampun. Ikhfa itu banyak salah Bapak-bapak Ibu. Kadang-kadang kita kan yang nama huruf ikhfa itu misalkan bukan kita samarkan kayak kun. Nah, kuntun sudah salah. Harusnya kuntum. Jadi sini nun itu ada cuma disamarkan. Ada huruf-huruf ikhfa itu ada 15. Nah, kadang-kadang ulun dengar minta maaf minta ampun, ulun mungkin salah pandai di sini. Cuma kita mengingatkan, perbaiki bacaan sholat barang. Bacaan sholat ini sangat luar biasa. Kenapa? Bila sholat kita benar, insya Allah semuanya akan beres. Akan kita lalui bahwa kita dihidupan di dunia bagus, insya Allah alam barja, alam sebenarnya bagus. Karena ujung dari semua ini adalah sholat. Sampai Rasulullah tadi berpesankan itu tadi. Nah, peliharalah sholat, kemudian itu. Mungkin mulai saat ini marilah kita mungkin dari ulun sendiri, ulun berusaha sholat ini benar-benar kalau perlu bagaimana caranya kita khusyuk.
Jadi kata para ulama, salah satu untuk khusyuk itu bapak-bapak ibu-ibu adalah dengan mengerti apa yang dibaca. Pian coba aja, coba ulun sudah sama aja dengan pian. Ulun sama dengan pian dulu sembahyang asal sembahyang. Bacaan asal dibaca, kada paham apa yang dibaca. Jadi ternyata salah satu khusyuk tadi adalah apa yang kita baca paham. Insya Allah yakin ulun merasakan sendiri. Apa yang ulun baca itu kenapa nikmatnya luar biasa. Karena ulun paham apa yang dibaca. Nah itu misalkan subhanallahi wa bihamdihi kita mau kada paham apa, istilahnya kita minta maaf bapak-bapak ibu-ibu. Kalau kita misalkan tahu subhanallahi wa bihamdihi, misalkan maha suci Allah yang maha agung serta memujinya. Jadi sini komunikasi itu kena. Nah kita menyebut Allah dengan memujinya, Allah akan memuji kita dengan rahmat-rahmatnya. Disinilah kadang-kadang ulun sering bapanderen di warung-warung lawan kakawanan yang kenal. Kadang-kadang itu ulun minta ampun, kadang-kadang ulun bagiannya minta maaf. Kita umur sudah 50 ke atas. Kapan kita memperbaiki sholat kita ulun kadang-kadang. Karena sholat ini adalah, kalau orang aliran keras sudah berkata, apabila sholat tidak benar maka amal yang lain tertolak. Coba bayangkan. Nah, jadi mungkin dari apa yang mau sampaikan ini bisa diambil manfaat. Ulun sekadar menyampaikan bahwa apa yang ulun sampaikan kesalahan milik dari ulun sendiri, bahwa kebenaran adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah ulun tutup majlis kultum ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.